suara yang keras, jangan kita salahkan imam yang berzikir dengan suara yang keras. Tapi yang kita pertanyakan, mengapa orang itu bisa masbuk? Nah, mengapa orang itu bisa masbuk? Jadi jangan salahkan zikir kerasnya, tapi kita tanyakan mengapa orang itu bisa masbuk. Dan mengenai hal ini, kita harap bagaimana teman-teman kita saling memahami lah. Apabila di masjidnya ada yang menginginkan dengan zikir jahar, silahkan. Apabila di masjidnya ada yang menginginkan dengan zikir sirri, silahkan. Yang jadi permasalahan ketika satu kelompok dia tidak menginginkan zikir jahar, kemudian dia sholat di tempat jamaah yang biasa dengan zikir jahar, maka dia menyalahkan kelompok tersebut, menyalahkan jamaah yang berzikir jahar tersebut. Nah, ini yang keliru. Silahkanlah kalian dengan zikir jahar, silahkanlah kalian dengan zikir sir. Kita hormati perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai satu pertanyaan, yang mana pertanyaan ini sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita jawab bahkan di pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum zikir dengan suara keras setelah sholat 5 waktu. Nah, bagaimana hukum berzikir dengan suara keras setelah sholat 5 waktu? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, ataupun 33 kali ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dan zikir-zikir yang lain yang dikeraskan setelah sholat 5 waktu, yaitu sholat fardu. Yang pertama, di sini terbagi menjadi beberapa permasalahan. Permasalahan pertama, bagaimana hukum zikir secara umum dan hukum zikir setelah sholat. Nah, jelas zikir, hukum zikir secara umum di mana saja kita berada. Nah, bagi umumnya orang, bagi kalangan orang awam termasuk kita ini adalah hukumnya sunnah. Nah, tapi bagi orang-orang yang sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang muqarrab kepada Allah Subhanahu wa taala, hukum zikir bagi mereka adalah wajib, tidak hanya setelah sholat, di mana saja, kecuali mereka ketika tertidur saja. Nah, itu wajib hukumnya zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang sudah dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita pahami, seluruh nikmat, seluruh kebaikan-kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh sangat tidak pantas bila kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang sudah sampai tingkatan tersebut, hukumnya wajib zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala di mana saja, kapan saja. Akan tetapi bagi umumnya orang yang imannya masih naik turun, bahkan keluar masuk, nah maka hukum berzikir adalah hukumnya sunnah. Terus hukum zikir setelah sholat bagaimana? Buka surat An-Nisa ayat 103, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika kamu telah menyelesaikan sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamau wa qu'uda wa ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, ataupun dalam keadaan berbaring. Nah, jadi hukum berzikir setelah sholat adalah sunnah. Ini semua mufakat seluruh para ulama
hukum berzikir setelah sholat adalah sunnah. Sekarang permasalahannya bagaimana hukum zikir dengan mengeraskan suara. Nah, hukum berzikir dengan mengeraskan suara sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 583, kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir, dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, maka diterangkan di syarahnya syarah Muslim, dalam hadis tersebut ada beberapa kesimpulan bahwasannya hukum mengeraskan suara selesai sholat fardu, hukum berzikir dengan mengeraskan suara selesai sholat fardu. Maka sebagian ulama salaf berpendapat bahwasannya dengan hadis tersebut mereka menghukumi mengeraskan suara dalam berzikir dan membaca takbir setelah sholat fardu adalah sunnah. Bahkan ulama mutaakhir termasuk Ibnu Hazm Al-Zahiri, beliau menghukumi sunnah mengeraskan suara dalam berzikir selesai mengerjakan sholat fardu. Akan tetapi menurut Al-Imam Ibnu Battal, beliau menjelaskan bahwasanya jumhurul ulama fikih, jumhurul ulama madhab, mereka tidak mensunnahkan mengeraskan suara dalam berzikir setelah sholat fardu. Kemudian yang terakhir, pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam hadis tersebut, beliau menjelaskan bahwasannya sebaiknya selesai sholat fardu hendaknya imam dan makmum berzikir dengan lirih, kecuali bagi imam yang tujuannya ingin mengajarkan zikir kepada makmumnya. Nah, jadi imam yang ingin mengajarkan zikir kepada makmumnya, maka dianjurkan dengan mengeraskan suara. Jadi kesimpulannya, hukum zikir dengan mengeraskan suara setelah sholat adalah khilaf. Sebagian ulama berpendapat sunnah, sebagian tidak sunnah, dan tidak ada yang melarangnya. Ini tidak ada yang melarang ataupun membid'ahkan zikir dengan suara keras setelah sholat. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin, beliau pernah ditanya bagaimana hukum mengeraskan suara ketika selesai sholat fardu. Beliau mengatakan sunnah, kecuali apabila ada orang yang mengerjakan sholat di sampingnya, ataupun kecuali ada orang yang belum selesai sholatnya, sehingga dengan kita berzikir secara mengeraskan suara, dengan mengeraskan suara orang yang masih sholat terganggu sholatnya. Akan tetapi umumnya zikir dengan mengeraskan suara setelah sholat ada hadisnya, ada dalilnya dari yang mulia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin yang beliau berpendapat sunnah. Akan tetapi apabila kita berpegang dengan alasan beliau mengatakan hukumnya sunnah kecuali apabila ada orang yang belum selesai mengerjakan sholat alias masbuk ataupun yang lainnya, ataupun ada musafir kemudian mereka numpang sholat di masjid tersebut, kemudian kita tidak berzikir secara keras, khawatir mengganggu kekhusyuan orang yang sholat tersebut, maka kita jawab. Sekarang, apabila kita ada suatu majelis ilmu, diperlukan pengeras suara, kemudian tiba-tiba ada seorang musafir yang datang untuk melaksanakan sholat. Apakah kita menghentikan majelis ilmu kita ataupun melirihkan majelis ilmu kita agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat tersebut? Kan tidak. Begitulah ketika ada orang yang masbuk. Ketika ada orang yang masbuk dan jamaahnya ataupun imamnya berzikir dengan suara yang keras, jangan kita salahkan imam yang berzikir dengan suara yang keras. Tapi yang kita pertanyakan, mengapa orang itu bisa masbuk? Nah,
mengapa orang itu bisa masbuk. Jadi jangan salahkan zikir kerasnya, tapi kita tanyakan mengapa orang itu bisa masbuk. Dan mengenai hal ini kita harap bagaimana teman-teman kita saling memahami lah. Apabila di masjidnya ada yang menginginkan dengan zikir jahar, silahkan. Apabila di masjidnya ada yang menginginkan dengan zikir sirri, silahkan. Yang jadi permasalahan ketika satu kelompok dia tidak menginginkan zikir jahar, kemudian dia sholat di tempat jamaah yang biasa dengan zikir jahar, maka dia menyalahkan kelompok tersebut, menyalahkan jamaah yang berzikir jahar tersebut. Nah, ini yang keliru. Silahkanlah kalian dengan zikir jahar, silahkanlah kalian dengan zikir sir. Kita hormati perbedaan. Jadi kita jangan jangan terus gara-gara perbedaan kita berpecah. Wallahu alam. Kesimpulannya, hukum zikir dengan suara keras adalah khilaf. Sebagian berpendapat sunnah dan sebagian berpendapat tidak sunnah. Bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan lebih baik dikeraskan suara untuk mengajarkan makmum dalam berzikir. Nah, dan sebaiknya menurut hemat kami hendaknya berzikir dengan suara keras agar orang-orang di belakang dapat mengikuti zikir tersebut. Karena sebagian orang kalau tidak dikeraskan suaranya, maka dia tidak akan berzikir. Nah, sebagian orang-orang awam bila tidak dikeraskan suaranya dia tidak berzikir. Oleh sebab itu, kita ini sudah berada di akhir zaman. Kalau tidak langsung ada contohnya, tidak ada suasana. Karena dengan mengeraskan suara dalam berzikir, itu kita membuat suasana berzikir sehingga orang-orang pun dapat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Jadi masalah zikir dengan suara keras tidak usahlah diperdebatkan. Sudah ada di zaman Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 583 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.